reformasi dan masa depan demokrasi Indonesia. Itu tidak terbatas 28, 45, 66, 74, 98 dan lain-lain. Kita semua kan udah bosan kuasa 32 tahun nggak diganti. Anak om nggak bisa jadi presiden. Demo itu adalah untuk bentuk ekspresi Menolak KKN. Orang lupa bahwa perubahan dan reformasi ini perlu dijaga dan dikawal. Demokrasi kita masih rentan loh. Biasa dari orde baru ke orde reformasi. Kita ngumpul kawan-kawan lama ini. Mungkin sekalian Partai Majapahit. Kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Ada status quo itu. Mantra pertama namanya reformasi. Lebih bagus jadi perlawanan itu diarahkan kepada sesuatu yang baru. Namanya adalah perlawanan terhadap dinasti dan oligarki. Mau nggak mau artinya karena urusan perut mereka berkompromi atau mereka kemudian memang ditelan ke bawah. Kalau saya 50-50 lah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di acara The Pangsi, Dialog Panggung Silaturahmi Iluni UI Jawa Barat. Nah, kali ini saya bersama Silmi. itu akan membahas seputar tema demokrasi, reformasi dan masa depan demokrasi Indonesia. Nah, telah hadir di sini Bung Heru Cokro yang terus memperjuangkan reformasi. Dan beliau adalah dulu Ketua BPM, Ketua BPM UI. BPM UI. Kalau Ketua BPM rangganya UI ya dulu ya. Oke, kita masuk, Mbak. Oke, kita hari ini akan berdiskusi tentang demokrasi dan semangat reformasi yang masih relevan tidak dengan saat ini. Selain Mas Heru, ada juga nanti Bung Alif. Oh iya, Bung Alif. Nah, kita tunggu nanti. Kita tunggu dulu nanti ya. Beliau sangat sibuk sekarang sejak Beliau jadi itu lebih paham lagi tuh bagaimana teknik-tekniknya ya nanti di lapangan tentang reformasi. Satu hal mungkin yang kemudian kita perlu lihat terkait dengan gerakan muda dan gerakan kemahasiswaan. Sebetulnya gerakan mahasiswa dan gerakan anak muda itu tidak terbatas 28, 45, 66, 74, 98 dan lain-lain. Cuma kebetulan gerakan-gerakan itu 98, gerakan itu punya resonansi yang kuat di masyarakat dan kemudian terhitung berhasil, gitu. Terhitung berhasil. Berhasil apa? Berhasil mendorong seorang Penguasa. tirani yang sangat powerful untuk turun dari kursi kepresidenan. Padahal saat itu kalau kita tahu pemimpin kita ini pada era itu ya dianggap sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Kenapa? Pada era itu. pro kontra ya. Nah itu dia dianggap bapak pembangunan. Iya. Banyak hasil-hasilnya dan saat itu kalau nggak salah rupiah masih di sekitar 2000-an ya, nggak salah. 2400. Nah, artinya masih cukup pembangunan berjalan fine. Kenapa tiba-tiba 97 memang kita ada krisis ya ekonomi ya, krisis moneter. Nah, ini kenapa sampai berbalik masyarakat sampai luar biasa gerakan itu. Seperti itu gimana sih? Berarti sebetulnya artinya keberhasilan yang kemudian diklaim oleh tokoh ini karena udah meninggal kita jaga nama baiknya lah ya. Artinya keberhasilan yang diklaim oleh tokoh ini sebetulnya keberhasilan semu. Semu. Keberhasilan semu yang kemudian ketika kemudian ada goncangan, kemudian rumah kartu itu kemudian jatuh, artinya kemudian nggak mampu bertahan gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kemudian dia berdiri dari sebuah fondasi yang kokoh, harusnya kayak begitu nggak terjadi. Artinya selama ini fondasi yang dibangun selama 32 tahun itu semu. Membangun di atas pasir. Bangun di atas pasir. Kemudian kebebasan di kerangkeng. Betul. Kemudian akses terbatas. Kemudian ada ketidakadilan struktural. Terus kemudian hanya beberapa orang tertentu saja yang kemudian bisa tampil dan lain-lain. Semua itu menjadi semacam api dalam sekam yang kemudian tertrigger oleh krisis moneter di dunia saat itu ya, dunia. Nah, apakah itu menjadi sebuah trigger atau memang masyarakat terutama kalangan muda ini udah jenuh, tertekan hak-hak bicaranya, hak demokrasi karena banyak aktivis yang diculik kalau nggak salah itu ya. Banyak kita kenal istilah lawan-lawan politik Petrus ya. Kita ini sebenarnya apa yang melatasi sebenarnya bisa terkonsolidasi begitu besarnya tahun 98 itu
Bung Heru. Iya. Sehingga gerakan ini begitu masif dan bukan hanya oleh mahasiswa, kemudian Masyarakat. oleh seluruh Masyarakat. elemen masyarakat. Nah ini mungkin yang perlu kita tahu dan mungkin adik-adik juga perlu tahu karena mereka belum ada Nggak pada ada, saat itu. betul. Kalau pada saat itu sebagai pelaku ya, kita sih jalanin ya. Jalani. Tapi kemudian ketika kemudian melakukan retrospeksi kembali apa yang kemudian sudah dijalani, intinya sebetulnya kita semua kan udah bosan Bosan. melihat tirani berkuasa 32 tahun nggak digantiin. Saya tuh ingat sekali, saya tuh punya teman bapaknya militer. Terus kemudian ketika ada demo-demo itu saya sempat muncul beberapa kali di TV. Terus dia panggil saya, terus dia tanya sama saya, Her, kenapa kamu demo? Gitu. Kan bukannya kita udah baik-baik aja nih. Nah, itu Dia dia. bilang gitu, Kan ini swasembada beras ya kalau nggak salah kita ya. bapaknya teman saya nih, dia kebetulan militer. Terus kemudian kenapa harus didemo kan gitu kan? Terus saya bilang begini sama Om, kalau misalkan kita nggak demo, kebetulan anaknya nggak ada yang tentara, anaknya semuanya sipil semua, mahasiswa biasa. Kalau kita nggak demo, anak Om nggak bisa jadi presiden. Saya tuh ingat dia langsung bengong gitu. Oh iya betul juga Her. Jadi diikhlaskan demo. Tapi nggak diiklasin juga lagi. Cuman dia kemudian nggak resisten dengan ide tentang demo itu. Itu menarik sebetulnya. Jadi demo itu adalah untuk bentuk ekspresi melawan tirani. Nah sekarang kalau dari yang Mas Heru dan teman-teman Angkatan 98 waktu itu melakukan gerakan, apa sih sebenarnya yang diharapkan, yang perjuangkan, terus kekuatan apa yang dimiliki Angkatan 98 bisa melakukan sebegitu masif gitu loh, kekuatan massa sampai menggerakkan nggak hanya mahasiswa seperti yang tadi Bang Lukman bilang, elemen masyarakat itu ikut turun gitu. Kalau kita bicara tentang agenda, setiap orang yang waktu itu terlibat mungkin punya versinya masing-masing tentang agenda reformasi. Tapi yang pasti yang selalu tergaungkan itu adalah anti KKN. Terus kemudian ada juga demokratisasi, kemudian keadilan sosial, kemudian kesejahteraan, reformasi hukum, kemudian dan lain-lain lah ya. Artinya kemudian banyak hal yang kemudian dituntut pada saat itu. Tapi kemudian yang terutama yang kemudian selalu muncul dari mulut-mulut kita itu adalah kita menolak KKN. Menolak KKN. Korupsi dan nepotisme. KKN. Gitu ya. Dengan tambahan catatan-catatan ya gitu ya. Memang pada saat itu banyak terjadi KKN sehingga agenda kemudian dimunculkan. Kalau supremasi hukum mungkin iya ya, mungkin teman-teman itu sama lah perannya semua. Memang pada saat itu fenomena KKN bermunculan di negeri kita sehingga ini menjadi agenda jelas terpampang kan gitu kan ya. Artinya kemudian orang jangankan misalkan mau jadi ngurus sesuatu pasti kita ke kelurahan aja harus bawa duit ya. Kelurahan aja pada saat itu harus nyogok gitu ya. Kalau sekarang bisa juga nyogok, bisa juga kita marah-marah kan gitu. Betul. Sekarang malah lebih galak ya sekarang ya. Sekarang lebih galak gitu ya. Artinya terus kemudian KKN praktiknya terpampang jelas di mata kita semua kan gitu kan. Di semua level. Artinya semua level. Di struktur pemerintahan, di struktur politik, segala macam, dan di penguasaan sumber-sumber ekonomi. Dan itu yang paling utama ya. Betul, dan itu hanya fokus pada kelompok-kelompok tertentu aja. Kelompok-kelompok tertentu atau keluarga-keluarga tertentu yang kemudian berdominasi dan kemudian mengkonsolidasi sumber-sumber ekonomi. Nah, Kenapa kok kemudian berhasil 98? Karena tuntutan mahasiswa pada saat itu beresonansi dengan tuntutan masyarakat. Dan kemudian situasi dan kondisi pada saat itu mendukung hal itu terjadi gitu. Artinya, kalau nggak ada krisis moneter juga mungkin agak susah juga kemudian itu terjadi kan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, ada ketidakpuasan, ketidakberdayaan, kejenuhan di masyarakat, ditambah dengan kalangan muda yang berpikir kritis dan progresif. Nah sekarang ada nggak, misalnya kan Bang Mas Heru bilang kalau tidak ada moneter belum tentu betul berhasil ya. Betul. Nah boleh nggak kita bilang, ini ada isu ya, entah beneran bagaimana, bahwa gerakan 98 juga ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
Karena kita lihat kata demo di gedung itu ada tokoh-tokoh politik yang tampil yang digaungkan sebagai bapak reformasi. Selain itu mungkin isu-isu tentang geopolitik, tentang bagaimana kemudian Pak Harto tidak lagi harmonis dengan penguasa blok tertentu. Misalnya kepentingan Amerika, misalnya seperti apa, seperti itu. Yang pertama adalah begini, nggak bisa dipungkiri ya, Betul. banyak kekuatan dan kelompok politik yang kemudian Ikut mencoba terlibat atau mencoba menjadi pembonceng. Ya kalau misalkan mau disebutkan kasar gitu ya, tapi mungkin mereka pengen berpartisipasi dalam momentum itu gitu ya, dalam momentum reformasi itu nggak bisa dipungkiri. Itu yang pertama. Tapi kemudian saya melihat gerakan mahasiswa sendiri secara substantif murni untuk kemudian membawa perubahan, pergantian rezim. Walaupun kemudian ada usaha kolektif untuk kemudian melakukan itu bersama kelompok-kelompok lain dan kekuatan-kekuatan lain, itu bagian dari sebuah proses gitu ya. Tapi secara substantif gerakannya sendiri itu murni untuk mendukung perubahan. Dan kemudian saya sepakat bahwa ada situasi geopolitik pada saat itu yang membuat Pak Harto mau nggak mau kemudian harus toleransi keadaan kan gitu kan ya. Karena tidak hancur nanti. Cuman jadi pertanyaan adalah berarti kemudian kalau gitu kita bergerak nunggu momentum dong. Nunggu situasi dong. Pertanyaannya kan begitu. Permasalahannya pada saat itu kebetulan ada momentum. Tapi bukan berarti kemudian sebelumnya nggak ada gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian mencoba mendorong perubahan. Dan itu juga perlu kita apresiasi. Artinya gerakan mahasiswa yang sampai menimbulkan korban saudara-saudara kita di Trisakti ini menjadi trigger juga itu. Bisa menjadi trigger dan sebelum-sebelumnya. Artinya kemudian kita juga jangan nafikan juga sebetulnya usaha, ikhtiar, dan kemudian pengorbanan dari gerakan mahasiswa di generasi-generasi sebelumnya nggak ada angkanya. Kan sudah memulai, sudah itu proses kontinus. Cuman memang tidak terblow up karena tidak ada isu bersama. Karena nggak ada isu bersama dan nggak ada momentum. Dan kemudian nggak ada situasi yang memfasilitasi. Maksudnya gerakan mahasiswa yang nggak ada angkanya tuh nggak ada angka 98 gitu. Betul. Ada maksudnya ada gerakan mahasiswa 92, 93 gitu. Kalau kita lihat, kita harus apresiasi jadi juga. Pada saat 98 itu memang ada momentum krisis ekonomi ya, krisis moneter, ada krisis sosial di masyarakat, ada distrust dari masyarakat terhadap pemerintah, ditambah dengan beberapa kepentingan politik maupun geopolitik wilayah kita. Jadi kalau kita simpulkan, jadi ada nggak sih ketika menjalankan tuh hal-hal yang menghambat pelaksanaan reformasi itu pada saat itu, tantangan-tantangan dihadapi oleh teman-teman angkatan 98? Pertama, ada kekuatan-kekuatan lama yang kemudian mereka sebelumnya diuntungkan dalam situasi lama itu. Mereka pasti resisten lah ya. Betul. Mereka resisten dengan perubahan. Dalam hal ini penguasa yang berkuasa. Ini yang sering muncul istilah status quo ya. Gede-gede kan tulisannya. Betul. Ya, mereka resisten lah ya, dan itu mau nggak mau mereka ada itu salah satu hambatan penting gitu. Nah itu bagaimana ketika di lapangan itu friksinya seperti apa antara yang mempertahankan status quo dengan ingin merubah? Adakah sampai benturannya ya korban Trisakti ya pasti itu ya? Mengatasi itu ya. Teman-teman gimana itu konsolidasi teman-teman menghadapi perlawanan dari status quo? Suasana kebatinan saat itu. Nah, gimana kira-kira kita pengen tahu gitu. Ya kita diuntungkan momentum ya, kita diuntungkan momentum. Artinya kemudian pada saat itu usaha untuk menghambat dan menolak itu kemudian relatif ternetralisir ketika kemudian momentum kemudian sedemikian kuat, betul baik lokal, nasional maupun internasional kemudian melihat kita kan gitu kan. Dan kemudian kita juga baru ada teman-teman kita dari Trisakti yang kemudian menjadi trigger nasional lah, jadi martir buat kita semua. Dan kemudian ada sisi kekuatan di balik kesedihan ya. Kita kan ada yang korban ya, tapi kita menganggap itu sebagai semangat kita memperjuangkan itu ya. Itu luar biasa, Mas. Tapi kemudian setelah kan kita bicaranya, kalau kita bicara hambatannya menerapkan reformasi, masalahnya bukan cuma sekedar kekuatan-kekuatan itu. Apalagi kira-kira? Masalahnya juga kemudian secara inherent kita sendiri, masyarakat Indonesia kita masih pengawalan terhadap kenapa sih
kok politisi-politisi bisa bayar orang ketika misalkan serangan fajar itu bisa terjadi, kenapa? Karena ada orang yang mau terima kan. Nah ini menarik nih, ini kita akan membahas di segmen selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya kontekstual dari reformasi itu di zaman sekarang. Iya. Karena ya itu tadi pagi-pagi waktu itu kita dihadapkan banyak demo, banyak ini tahun ini banyak perubahan konstitusi dan sebagainya. Ini menarik kita bahas ya. Kita udah bicara latar belakang gerakan mahasiswa sehingga reformasi. Nah sekarang kita kembali ke tahun kekinian. Nah kontekstual. Ya. Kemarin kita sempat lihat betapa mengharu birunya gerakan mahasiswa menggerakkan semua elemen masyarakat dengan gerakan Garuda Biru hingga turun ke lapangan menentang undang-undang pilkada, rencana RUU pilkada. Nah sekarang kita tanyakan kepada bukan hanya itu, mungkin bahwa kemudian reformasi ini kejadian-kejadian hari ini di depan mata kita, apakah itu kemudian melenceng jauh dari reformasi seperti tadi yang kita disampaikan oleh Bung Heru bahwa KKN itu tertulis besar. Nah, apakah dengan saat zaman sekarang ini sementara anak-anak lain sibuk sekolah mencari kerja, tapi ada saja yang dapat pekerjaan begitu mudah pakai orang dalam ya. Jadi sekarang ini ordal lagi lakunya nih. Nah itu mungkin kita bahas nih. Ini masalah nih Bung Heru nih. KKN itu seperti apa dalam kehidupan sekarang? Masalah ini dengan konteks sekarang ya. Konteks sekarang. Ya itu apa namanya? Ini realitas yang kemudian kita perlu. Orang pada saat setelah reformasi dipikir reformasi sudah selesai. Ketika Pak Harto turun dipikir ya sudah selesai. Perjuangan arti itu terus kemudian diserahkanlah kembali pada elit-elit untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah itu yang kemudian penting. Orang lupa bahwa perubahan dan reformasi ini perlu dijaga dan dikawal. Yang kemudian sering terjadi adalah kita take it for granted. Kita tidak merasa perlu menjaga demokrasi. Demokrasi kita masih rentan loh. Masih ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk kemudian mengambil kekuasaan dan menurunkan demokrasi. Meskipun atas nama demokrasi itu. Meskipun atas demokrasi, Hitler menjadi kanselir. Kalau kita lihat itu kayaknya ada yang lewat tuh, Bung Alif ya. Oh iya, silakan Mas. Aduh, Mas di sini. Oke, silakan. Lagi ngumpul-ngumpul. Dari mana? Biasa dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Udah mau geser lagi kita. Oke, Mas, silakan. Ini mau balik lagi di malah Orde Reformasi mau balik lagi. Kita lewat, harus kita lewatin. Duduk dulu aja ya. Ini masih kosong. Oke. Oh ada ini pada ngumpul kawan-kawan lama ini. Iya. Enggak, ini acara depansi itu dialog, manggung silaturahmi untuk Iluni. Oh Iluni. Bukan untuk pilkada, bukan. Bukan. Ini kan Betawi, sekarang lagi laris. Oh iya. Menerima Betawi, ada yang menolak Betawi. Kita terima semua Pak. Betawi, Sunda, Madura kita terima. Terima semua. Indonesia Pak. Oke. Jadi pangsinya ganti dong, panggung silaturahmi. Silaturahmi. Iya, betul. Memang pangsi silaturahmi. Silaturahmi Iluni Jawa. Pangsi itu dialog dan panggung silaturahmi. Betul. Jadi betul ya, masuk barang tuh ya. Masuk. Bungkus. Nah teman-teman, kita udah kebetulan nih jumpa nih. Sekarang apa ya? Jadi Sekjen Motonegoro. Mas Alif ini contoh aktivis yang praktisi sekarang dia. Bang Heru, saya nanya ke Bung Alif, kenapa nggak bikin sekalian Partai Majapahit? Negoro itu singkatan. Apa tuh singkatan, Mas? Namanya Partai Nasional Gotong Royong. Baru tahu Gotong kita. royong itu kan sesuatu yang kalau kita biarkan pelan-pelan hilang. Nah, nanti kalau untuk masalah Partai Negoro nanti kan kita bahas segmen sendiri. Nah, tapi ini kita lagi diskusi tadi ini kan. Anda juga, Bung juga kan pelaku nih. Apa ini? Reformasi. Bukan penculikan kan? Bukan. Korban nggak? Diculik nggak? Korban nggak? Bidadari yang ingin diculik. Jadi ini kebetulan sudah kumpul dan ini teman-teman nanti itu kita merefleksikan sebenarnya apa yang terjadi hari ini dan terjadi pada saat reformasi, apakah itu melenceng jauh. Nah ini yang perlu mungkin adik-adik yang juga waktu nggak lahir dan mungkin yang teman-teman kita yang satu barisan pada saat itu sekarang ada di barisan yang berbeda. Nah ini nanti ini menarik nih. Apa sedang menikmati hasil reformasi? Kita lanjut ke Bang Heru dulu nih. Oke. Tadi. Udah ada obrolannya. Lanjut. Artinya kemudian kita perlu menjaga reformasi ini.
Jadi kita perlu jaga reformasi ini. Kita perlu kemudian berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Kemudian kita perlu kemudian kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Betul. Karena kalau kita nggak melakukan itu, maka kita akan kembali kepada status quo itu. Kita Status akan quo. kembali status quo. Dan pemain-pemain atau kekuatan-kekuatan politik yang menganggap demokrasi itu sebagai tantangan, sebagai penghalang, mereka akan coba cari cara untuk melemahkan demokrasi. Dan itu yang harus kemudian kita lawan status quo. Silakan. Ayo Mas Alif silakan. Kan kita perlawanan seperti apa nih yang diberikan ini kan kita? Aktivis. Betul. Bukan pasifis, Pak. Bukan. Aktivis itu artinya aktifnya kalau lagi tipis. kalau kayak Karena gini sudah aktebel agak ya. gemuk ini, Aktebel nih. tebel nih. Biasanya aktifnya agak berkurang. Jangan body shaming. Tahun 98 kita punya problem ketertindasan di semua lini. Ada satu kata kunci namanya keadilan. Ada satu yang merasa pada saat itu terjadi satu sistem yang tidak adil, yang kemudian menjadi satu mantra bersama namanya reformasi. Reformasi itu mantra kalau buat saya dari orang antropologi. Dia satu mantra yang sakti pada satu situasi, mungkin tidak sakti pada situasi yang lain. Betul. Ada kontekstualnya. Mantra saat itu diterjemahkanlah, ada yang menggaris miringnya menjadi KKN, ya kan? Satu kata kunci. Salah satu agenda penting. Salah satu agenda penting adalah KKN. Nah, KKN kenapa saat itu meletup hebat? Sebenarnya kan aromanya sudah tercium di gang-gang, di kantor kelurahan, di nelayan, di semua lini. Tetapi kemudian mau wujud secara kasat mata itu saat Soeharto bikin kabinet yang baru dengan melibatkan Tutut di dalamnya. Itu kemudian menjadi satu kemarahan publik yang tidak terkira. Dan beliau berkuasa 32 tahun. Baru di akhir loh, baru di akhir. Kesadaran, nama itu kesadaran itu datang ketika simbolnya kelihatan, prosesnya panjang. Itu perubahan itu pasti tidak ada perubahan hari ini saat ini terjadi. Akumulasi biasanya. Bahkan yang namanya revolusi itu, wah ini berat ya. Itu kan kumpulan dari evolusi, puncaknya namanya revolusi. Ya. Sehingga ada letupan besar itu. Awalnya mungkin orang perubahannya kecil, lalu meletup menjadi besar. Nah, suasana ketidakadilan itu menurut saya lah yang kemudian diekspresikan dengan nama reformasi. Karena sering diulang-ulang, ya kan, kemudian banyak orang ikut. Lalu sering diulang-ulang lagi, ya kan, lama-lama capek orang ulang, hilang itu kata reformasi. Tidak manjur lagi sekarang ini kan. Hilang ya, Bang. Sekarang saya tanya, siapa pejabat publik yang bicara reformasi kecuali Kementerian Reformasi dan Birokrasi dalam bentuk nomenklatur? Siapa yang bicara? Presiden bicara reformasi? Tidak ada. Pejabat yang lain, menteri-menteri bicara nggak reformasi? Agenda reformasi? Nggak ada. Jadi kita ini punya pejabat dari tahun 98 sampai sekarang ini berganti-ganti, mungkin yang intens bicara reformasi menurut saya Habibie. Kan? Dan dia mungkin Gus Dur ada sedikit dia bicara juga, lalu melakukan perombakan-perombakan yang sesuai yang kita harapkan. Tapi begitu era SBY reformasi mulai pelan, ya kan? Kan zero enemy. Ya makin pelan. Nah sekarang ini reformasi itu seperti kita di toilet terlalu lama, nggak bau lagi tuh toilet itu, dan bahkan menikmati. Kalau Pak Lukman di toilet sambil ngerokok, dia tambah lagi rokoknya, ya kan? Gitu kan? Itu situasi menurut saya seperti itu. Saat ini. Iya. Tapi gini, Bang, ada yang menarik nih fenomena ini. Ini saya harus tanyakan kepada kedua ini. Tapi ini ya saya nggak tahu nanti jawab apa enggak. Oke. Aktor-aktor yang dulunya menjadi Pencetus. pilar dari Penggagas. ya bukan Penggerak. penggerak teman-teman reformasi itu kan juga sekarang berada di pemerintahan. Ya. Dan dulu kan ingat betul bahwa perubahan kita harus melakukan macam-macam. Karena kita belum ada di kekuasaan, jadi kita nggak bisa melakukan. Saya ingat betul itu. Dan kemudian ada yang beralasan bahwa Kita harus masuk ke dalam kekuasaan. sistem. Nah, sekarang kan ya mohon maaf ya, disensor aja nama-namanya. Ini banyak nih teman-teman kita nih yang ada di jajaran kabinet, staf khusus presiden. Nah, ini gimana nih melihat fenomena aktivis ini? Kalau itu kan siklus sosial saja, bukan orang dari di luar kekuasaan, Masuk kekuasaan, kemudian berhenti pada waktunya, ya kan? Tapi apakah dia menghayati semangat reformasi tadi? Nah, itu kan pertanyaan yang lain yang mesti kita bahas, siapa tokohnya, lalu apa programnya. Betul. Kan dia masih di garis orbit apa enggak? Nah,
kebanyakan orang menganggap perubahan itu perubahan dari dia nggak punya duit jadi punya duit, tidak punya jabatan menjadi punya jabatan. Ini satu hal yang menurut saya tidak masuk konteks semangat kita dulu reformasi. Karena reformasi saat itu kalau dirumuskan menjadi silanya ada 6 ya. Ada 6, ada soal otonomi daerah, ada soal korupsi, itu yang paling pokok menurut saya. Nah, korupsi saat ini menurut saya sudah menjelma menjadi sesuatu isu yang menurut saya mesti dibuat istilah baru. Ya, soal KKN tuntutan itu menurut saya karena mantranya udah nggak manjur. Lebih bagus perlawanan itu diarahkan ya kepada sesuatu yang baru. Namanya adalah perlawanan terhadap dinasti dan oligarki. Kalau kita ngomong KKN sudah ada tuh tap MPR-nya. Sudah ada aturan-aturannya, orangnya bisa ditangkap koruptor. Tapi kalau sudah dinasti sama oligarki nggak ada tuh aturannya. Belum ada. Justru karena belum ada, tetapi sesungguhnya dia itu. Tapi jiwanya kan ada di undang-undang. Iya, kalau di panitia itu dia itu steering komitenya sebenarnya. Jadi kalau koruptor itu panitia, OC-nya, organizing komitenya. OC-nya karena eksekutor ada di situ. Eksekutor ada di situ. Kan SC-nya di mana, Bang? SC-nya. Nah, itu kan yang disebut dinasti dan oligarki, ya kan? Biarkan publik itu menangkap lah, kan? Gitu. Jadi sekarang kita butuh sebuah kata untuk menggerakkan kembali semangat reformasi itu, bukan? Itu dari perspektif Bang Alif. Alif ya, selaku ini karena sedikit politisi sekarang beliau karena BTW itu partai benar-benar serius dibentuk untuk ikut pemilu atau nah itulah itu semangat reformasi tadi. Nanti kita ke Bang itu ada kaitannya dengan tadi itu. Ya, kalau kita misalkan melihat apa namanya teman-teman kita yang dulu aktivis reformasi terus kemudian mereka seolah-olah ditelan oleh kekuasaan. Ini kan reformasi kan sudah berproses selama 2 dekade ya, sudah berproses 2 dekade. Kemudian kita menghadapi tantangan yang berbeda dan terus kemudian juga mungkin mereka melihat dan kemudian mereka berinteraksi dalam dinamika yang lebih kompleks gitu ya, yang membuat mereka pada titik tertentu kemudian seolah-olah tidak membawa reformasi. Saya coba husnuzon, jangan-jangan mereka masih loyal terhadap ide dan prinsip reformasi. Cuma situasi dan keadaan itu membuat mereka harus mendekatinya dengan cara yang berbeda. Atau berkompromi dengan keadaan. Atau ada juga yang memang mau nggak mau akhirnya karena urusan perut, akhirnya terus kemudian mereka mereka berkompromi atau mereka kemudian memang ditelan kekuasaan secara bulat. Itu kan saya bilang letakkan dulu kalau mau mengevaluasi tokohnya yang mana nih. Langkahnya jadi mana? Nggak semuanya anti reformasi. Masih positive thinking lah. Kalau saya 50-50 lah ya kan. Tergantung. Masih ada lah ya. Ini luar biasa di jawaban politisi begini 50-50. Tapi bisa nggak gini Bang? Kita lihat kalau ada beberapa teman-teman kita yang para pelaku aktivis 98 yang mungkin memilih di luar kekuasaan, seperti Bang Alif yang berpartai, seperti mungkin Mas Heru yang sebagai praktisi juga, atau teman-teman kita yang masuk di kekuasaan itu mungkin dia mikir saya berjuang dari sini, mungkin mereka belum memiliki kekuatan untuk merubah dari dalam gitu. Saya melihatnya apakah seperti ini gitu, Bang Alif sama Mas Heru gimana?